Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsan hadza ilaik. Fa inna lam nahruj asyaran wala batara wala riya wala sum'ah. Bal kharajna itikasuktika wabtiga maradatik. Allahumma thabit janani wa adal haqqa ala lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pemirsa seiman dan seislam, ihwatul muslimin muslimat dimanapun berada, saya pada kesempatan ini akan mencoba menyampaikan atau membacakan tentang sholatul idain, sholat dua lebaran. Tentunya semampu saya, yang diambil dari kitab Fathul Qarib itu pun ya mohon maaf nanti kalau bacanya salah atau memaknainya juga salah, apalagi pemahamannya. Nah, pada kesempatan ini di hari ke-29, 2 hari lagi dengan hari ini kita akan bertemu dengan sholatul idain, sholatul id, sholat id, idul fitri dan idul adha. Untuk itu saya mengingatkan saja kepada diri saya dan juga kepada saudara-saudara seiman seislam yang tentunya membutuhkan pada kesempatan ini. Saya akan mencoba, bukan saya paham dan bisa, cuman membacakan saja. Itu pun andai kata benar, ya kalau salah mohon juga dibenarkan. Yang diambil dari kitab Hasyiah Al-Bajuri, yang matannya takrib pengarang Muhammad Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita tawasul dulu kepada Allah agar ilmu beliau bisa manfaat bagi kita semua dengan kiriman baca Fatihah ala ila hadrati mu'alif hadal kitab ala Allah yu'li darajatahum fil jannah ala Allah tagasyahum birahmah wal maghfirah ala Allah yang fauna bi ulumihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wassalatul idain. Pasal ini akan menjelaskan sholat dua lebaran. Al-fitri wal adha.
Idul Fitri wa Idul Adha. Sunnatun mu'akadatun adalah hukumnya sunnah mu'akadah. Sholatul Idain hukumnya sunnah mu'akadah. Wa tushra'u jama'atan wali munfaridin wa musafirin, dan disyariatkan berjamaah dan perorangan dan orang yang bepergian, wa hurrin dan orang yang merdeka, wa abdin dan hamba sahaya, wa hunsa dan orang yang banci, wa mro'atan dan juga perempuan, la jamilatan yang tidak cantik, walada tahiyatin dan yang tidak mempunyai banyak gaya. Amal ajuz, adapun nenek-nenek, patahduru al-ida maka diperbolehkan hadir kepada salat Id fi thiyabi baitiha pada pakaian yang biasa dipakai di rumah, bila toyibin dengan tanpa mengenakan wangi-wangian. Waktu sholatul Id, dan waktu sholat Id adalah ma baina tulu'i syamsi, yaitu antara terbitnya matahari, wa zawaliha sampai tergelincirnya matahari. Wahia sholat Idul Id itu rakaatani, jumlahnya hanya 2 rakaat. Yuhrimu yang berihram, takbiratul ihram seseorang, bihima dengan 2 rakaat itu, biniati Idul Fitri au Idul Adha, dengan niat salat Idul Fitri atau niat salat Idul Adha. Wayati bidu'ail iftitahi, dan harus melakukan doa iftitah lebih dahulu. Wayukabiru dan takbir fi rakaatil ula pada rakaat yang pertama, sab'an 7 kali, siwa takbiratul ihram selain takbiratul ihram. Tsumma yata'awadu, kemudian baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqra'ul fatihata, dan terus membaca surah Fatihah dengan diawali basmalah. Tsumma yaqra'u ba'daha, dan kemudian membaca setelah itu surat Qaf, surat Qaf yang disunahkan itu jahran dengan bacaan keras. Wa yukabiru, dan takbir fi rakaati tsaniyah pada rakaat yang kedua, khamsan 5 kali takbir, siwa takbiratul qiyam selain takbiratul qiyam, takbir berdiri. Summa yata'awadza, kemudian dia baca ta'awud. Summa yaqra'ul fatihah, kemudian dia baca Fatihah, wa suratul iqtarabat, dan surah iqtarabat, jahran dengan pembacaannya keras. Wa yakhtubu, dan kemudian harus khutbah dengan nadban, hukumnya sunat, ba'dahuma setelah 2 rakaat salat itu, ay rakaatain, khutbataini dengan 2 khutbah. Yukabiru, bertakbir si imam, si khatib, fil ibtidail ula pada permulaan khutbah yang pertama, tis'an 9 kali takbir, wilaan dengan terus menerus. Wa yukabiru, dan dia takbir si imam, si khatib, fi ibtida'i tsaniyah pada permulaan khutbah yang kedua, sab'an 7 kali, wilaan juga terus menerus. Walau fasola bainahuma, dan seandainya memisah antara 2 takbir itu, bitahmidin wa tahlilin wa thanain, dengan pujian, dengan tahlil la ilallah, dengan sanjungan, kana hasanan, maka itu juga bagus. Wa takbir ala kismaini, dan takbir itu terbagi 2 bagian. Mursalin, 1 takbir mursal, wa huwa ma la yakunu akibas shalah,
yaitu takbir yang dilakukan yang ada malayakunu, yang tidak ada akibat sholat, setelah sholat. Jadi takbir mursal itu takbir, ucapan takbir yang dilakukan bukan setelah sholat. Wa muqayyadun, dan yang kedua, wa muqayyadin, yang kedua takbir muqayyad. Wa huwa, takbir muqayyad itu ma yakunu akibaha, yaitu takbir yang terjadi, yang dibaca setelah sholat. Wa bada'al musannif, dan memulai musannif pengarang kitab ini bi awali, dengan yang pertama, faqala yukabbiru nadban, sunat takbir kulluman setiap orang, kulun min zakarin, maaf, nadban kulun semuanya, min zakarin dari laki-laki, wa ungsa dan perempuan, wa hadirin dan laki-laki dan yang hadir, wa musafirin dan orang yang melakukan perjalanan, fil manazil di berbagai tempat, wat turuki dan di berbagai jalan, wal masajid dan di berbagai masjid, wal aswaq dan berbagai pasar, min ghurubi syamsi mulai terbenamnya matahari, min lailatil id mulai dari malam Idul Fitri, wa yastamiru dan berlanjut waktu takbir hada takbir ini ila ayyadkhula sampai masuk al imamu imam pisolati dalam sholat lil idi untuk melaksanakan Idul Fitri. Wala yusannu takbiru dan tidak disunatkan takbir lailatal Idul Fitri malaman Idul Fitri akibat sholawat setelah sholat-sholat yang 5 waktu. Walakin akan tetapi An-Nawawi, Imam Nawawi fil adhkar dalam kitab adhkar, ihtara dia memilih anahu bahwa sesungguhnya salawat itu, bahwa sesungguhnya Imam Nawawi bahwa sesungguhnya takbir itu sunnatun, sunat. Summa syara'a fit takbiril muqayyad, kemudian musannif menjelaskan tentang takbir muqayyad. Faqala, maka berkata musannif, wa yukabbiru fi Idil Adha, dan takbir pada Idul Adha khalfa sholawat di belakang sholat al-mafrudat yang dipardukan, di belakang sholat yang dipardukan, min muaddatin baik sholatnya sholat mu'adah, wa faitatin dan sholat yang dilakukan di luar waktunya, wa kadza khalfa ratibatin demikian juga setelah sholat rawatib, sholat sunat, wa naflin mutlakin kemudian setelah sholat sunat mutlak, wa sholat janazatin dan setelah sholat janazah disunatkan, min subhi yaumil arafata mulai dari subuh hari Arafah, ilal asri sampai waktu asar, min akhiri ayyami tasrik dari akhir hari tasrik, wasigatu takbir dan segat takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa abdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Nah ini tentang cara-cara
salat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Id itu sendiri, Id itu dalam satu tahun ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun yang termasuk juga Id itu sebetulnya ada lima. Kalau di kitab Duratun Nasihin itu ada 5 kata-kata Id itu. Nah, di sini ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan termasuk juga Jumat itu juga termasuk Id, Idul Fuqara. Nah, Id itu arti Id itu diambil dari kata aud. Aud itu artinya kembali. Kalau bahasa Indonesia kembali, bahasa Arab itu kembali itu banyak. Ada 5 kata dalam bahasa Arab itu kembali itu. Ada aud, kembali. Roja'a juga kembali. Inabah juga kembali. Taubat juga kembali. Awab itu dalam bahasa Arab itu lebih lengkap ya. Jadi ada kata kembali itu macam-macam. Tentunya berbagai kata ini ada pasangannya atau tempatnya. Nah, di sini Idul Fitri yang pertama, salat Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri kepada fitrah. Fitrah itu khalqiyah. Jadi ada juga Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah atau khalqiyah, diri sendiri. Atau Id itu kembali kembali kepada atau li'audis. Yang pertama tadi, kenapa kembali? Karena tiap tahun li'audi litakarrurihi kula amin. Karena lebaran ini tiap tahun ada. Ya, tiap tahun 2 kali. Makanya Id. Kula amin. Atau dikatakan Id itu li'audillahi fihi ala ibadi bil khair wa surur. Atau karena memang Allah pada tiap tahun ini mengembalikan kepada hambanya dengan kebaikan dan kegembiraan. Allah memberikan kegembiraan di hari lebaran itu. Jadi dengan apa? Khususon bil ghufran, Allah mengampuni dosa-dosa. Paling gembira adalah orang diampunkan dosanya. Makanya Id itu tolak ukurnya bukan serba baru, pakaian baru, dari peci baru, baju baru, celana baru, sendal baru, bahkan segala baru, motor baru, mobil baru, rumah baru. Bukan itu. Ukuran Id itu kembali itu kepada kepada apa? Allah memberikan apa? Ampunan. Jadi bahkan ada ulama menyatakan laisal id liman labisal jadid. Bukanlah id orang yang pakaiannya baru. Laisal id liman tajammala bil libasin wal markub. Bukan orang dapat termasuk id kembali orang yang berhias diri dengan pakaian, dengan kendaraan. Innamal id liman gufirat lahu dzunub. Id itu adalah orang yang diampunkan dosanya. Bahkan sebagian ulama, barang siapa seharian itu dia tidak dituliskan dosanya, maka termasuk hari itu adalah hari Id. Berarti kalau setiap hari tidak dituliskan dosa, berarti setiap hari itu harinya hari Id. Jadi ukuran Id itu kembali kepada asalnya kan manusia itu tidak punya dosa. Nah, begitu dewasa punya dosa. Allah memberikan di bulan Ramadan itu dengan ampunan-ampunan, rahmat dan itqun minanar, sehingga manusia kembali kepada ampunan Allah, dapat ampunan Allah sehingga manusia tidak berdosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu
ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Atau hadis lain, kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Keluar dari dosanya seperti dia baru lahir. Artinya dosanya diampunkan oleh Allah. Nah, jadi Id itu pada hakikatnya kita dapat ampunan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua pemirsa dapat ampunan Allah di ujung tahun ini, di ujung Ramadan ini. Ketika Id ini kita dapat ampunan Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, yang seterusnya, Salat sunat Id itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang dikokohkan. Bisa dilakukan dengan cara berjamaah, bisa dilakukan dengan cara sendirian. Orang yang bepergian pun bisa melakukannya. Orang merdeka, orang hamba sahaya, orang banci dan orang perempuan itu pun boleh. Bahkan perempuan boleh ke masjid dengan syarat perempuan boleh gabung jamaah dengan para laki-laki. Syaratnya di sini la jamilatin wa imra'atin la jamilatin. Wanita yang tidak cantik, tidak memperlihatkan kecantikannya. Bukan tidak cantik, namanya perempuan kan semua cantik. Nah, yang dimaksud di sini la jamilatin, tidak memperlihatkan kecantikannya. Waladati hayatin, dan tidak memperlihatkan banyak gaya, banyak tingkah yang bisa mengundang syahwat laki-laki dengan cara bicara, memperlihatkan aurat. Kan di dalam kitab yang lain itu syaratnya wanita boleh ikut berjamaah dengan kaum laki-laki itu ada 3. 1, tidak aman dari fitnah. Yang kedua, tidak memperlihatkan aurat. Yang ketiga, tidak pakai wangi-wangian. Kalau di sini la jamilatin, tidak memperlihatkan kecantikan. Kecantikan fisiknya diperlihatkan. Berarti harus berpakaian yang menutup aurat dari warna dan bentuknya. Ya, warnanya tertutup tapi bentuknya tidak tertutup, terlalu ketat. Nah, ini juga termasuk dilarang. Jadi dilarang bagi wanita yang memperlihatkan kecantikannya, dan dilarang untuk ikut sholat Id dengan laki-laki bagi wanita yang memperlihatkan banyak tingkahnya. Zati hayatin, jadi banyak gaya gitu, banyak gaya, atau bahasa Sunda mah gumelis ya, gumelis gitu. Nah, itu nggak boleh. Amal azuj, bagaimana kalau nenek-nenek, orang yang sudah tua? Adapun nenek-nenek katanya ini boleh. Jadi tadi ada larangannya. Wanita yang memperlihatkan kecantikan, di sini kan jamilah cantik, dan ya cantik pun kalau disembunyikan ya mungkin bisa saja nih. Tapi di sini amal azuj, adapun nenek-nenek patah dulu maka boleh hadir al-ida untuk melaksanakan sholat Id fi thiyabi baitiha, dengan syarat pakaiannya jangan pakaian yang baru, pakaian yang suka biasa dipakai di rumah. Jadi jangan menghias diri, asal bersih saja pakaiannya. Mukenanya juga jangan yang serba baru. Nah, ini jadi syaratnya wanita itu boleh ikut sholat Id dengan para lelaki, dengan syaratnya tidak menghias diri, maksudnya tidak memperlihatkan kecantikan tadi. Bila taibin, yang keduanya tidak memakai wangi-wangian. Nah, ini jadi bahkan haram hukumnya kalau wanita mau ke masjid ikut sholat berjamaah dengan para lelaki, nah pakai wangi-wangian itu haram. Jadi nggak boleh hadir. Jadi yang memperlihatkan kecantikan, yang banyak tingkahnya, kemudian yang gumelis atau pakaian-pakaian serba baru itu pun nggak boleh. Pakai wangi-wangian tidak boleh. Jadi kalau begitu sholatlah di mana? Di rumah. Nah, kalau nenek-nenek itu boleh kemana? Walaupun sudah nenek-nenek tapi pakai wangi-wangian tetap dilarang masuk masjid.
Apa sebab? Itu bisa mengganggu kehusuan laki-laki. Karena laki-laki beda, mudah terpancing. Tapi perempuan jangan suka memancing di masjid, kalau mancing di kolam. Ya. Karena bahaya, karena ini kayak untuk menghadapkan diri kepada Allah, tiba-tiba ada baunya perempuan gitu. Nah, ini akan karena perempuan kan di belakang anginnya dari timur, nanti laki-laki mencium baunya perempuan, nanti kehusuan sholatnya terganggu. Nah, untuk itu makanya haram bagi perempuan ikut sholat jamaah sama laki-laki kalau ini syarat ini tidak dipenuhi. Jadi yang pertama, boleh perempuan juga sholat berjamaah bergabung dengan para lelaki di masjid dengan syarat tadi tidak memperlihatkan kecantikan atau membuka aurat, tidak juga banyak tingkah, kemudian tidak pakai wangi-wangian, harus aman juga dari fitnah. Nah, di kitab lain harus tambah aman dari fitnah. Artinya aman, tidak ada yang mengganggu. Baik aman di rumahnya atau aman di mana? Di masjidnya atau di perjalanan. Kemudian kapan ini sholat id itu? Waktu sholat id itu waktunya adalah waktu sholat id ma bainatul isyamsi wa zawaliha. Waktu begitu matahari terbit, nah, tapi bukan pas terbitnya, sudah mungkin sekadar naik ke atas matahari. Nah, itu boleh sholat id sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Jadi artinya luas waktunya. Tapi disunatkan kalau untuk sholat idul fitri disunatkan agak siang sedikit. Dan untuk sholat idul adha disunatkan pagi-pagi. Sebab untuk apa? Kalau sholat idul fitri untuk memberikan kesempatan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Karena kalau sudah sholat idul fitri, maka zakat fitrahnya, mengeluarkan zakat fitrah setelah idul fitri nanti itu tidak sah. Nah, makanya diberi kelonggaran untuk sunatkan untuk sholat idul fitri agak sedikit siang, jangan terlalu pagi. Kemudian kalau untuk sholat idul adha waktunya harus agak pagi supaya memberikan kesempatan untuk melaksanakan udhiyah atau kurban. Nah, ini mulai sama waktunya antara idul fitri dan idul adha itu di terbit matahari sampai tergelincir matahari. Wahya sholatul id rakaatani, jumlahnya 2 rakaat. Kemudian dia takbiratul ihram dengan niat idul fitri. Niatnya boleh langsung usolli rakaati sunata idul fitri lillahi ta'ala Allahu akbar kalau sendirian. Tapi kalau jadi makmum usolli pakai nawaitu boleh. Nawaitu usolli rakaataini sunata idul fitri makmuman Allahu akbar. Nah, kalau makmum harus diucapkan makmum atau iktidaan lil imam Allahu akbar. Itu niatnya. Itu idul fitri. Kalau idul adha usolli rakaataini sunata idul adha makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, diungkapkan dalam hati. Jadi kata yang tadi diungkapkan dalam hati. Kalau diungkapkan sebelum takbir itu namanya talafud biniat. Jadi ungkapkan ketika Allahu akbar. Nah, hati kita mengucapkan nawaitu usoli atau langsung usoli rakaataini sunata idul fitri makmuman lillahi ta'ala Allah. Baru dan kata Allahu akbarnya jangan berhenti. Ketika mengucapkan niat dalam hati, mulut mengucapkan Allahu akbar itu jangan berhenti. Kemudian berikutnya biniyati idul fitri awil adha wa ya'ti bidu'ail iftitah. Dengan caranya pertama niat takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah yang kita suka baca, baik yang pendek atau yang panjang, mana saja yang kita biasa.
baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, wa yukabbiru wa yati bi doa iftitah wa yukabbiru fi raqatil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Jadi takbir dalam rakaat yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, baru takbir lagi. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diselang dengan kata itu. Jadi Allahu akbar. Nah, 7 kali. Diselang dengan apa? Dengan tasbih, tahmid, tahlil. Dengan hauqala juga. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Terus nah itu 7 kali. Jadi 7 kali berarti dengan takbiratul ihram itu jadi 8 kali. Yukabiru fi raqatil ula samaan siwa takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, seterusnya setelah beres 7 kali takbir, langsung kita baca ta'awud isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasy-syami'il 'alim minasyaitonirrajim. Mana saja redaksi isti'adahnya. Kemudian baca basmalah dan Fatihah. Setelah baca basmalah dan Fatihah, terus baca surat, yaitu surat Qaf kalau hafal atau dibaca boleh surat Qaf caranya. Kemudian yang rakaat yang kedua, setelah takbir intikal, Allahu akbar, takbir intikal dari bawah, kemudian takbir lagi 5 kali. Nah, 5 kali takbir. Kemudian baca ta'awud lagi, baca basmalah dan Fatihah, kemudian baca surat Iqtarabat. Nah, setelah itu selesailah sholat. Kemudian khatib naik dengan tentunya dipandu oleh muraqi, naik mimbar. Kemudian khatib mengawali dari khutbahnya dengan takbir. Pada khutbah yang pertama adalah takbir 9 kali dan wilaan dan terus menerus. Kalau tadi takbir dalam sholat diselang dengan tasbih. Ketika khutbah imam tanpa diselang dengan tasbih dulu, langsung Allahu akbar, 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 Allahu akbar 9 kali. Nah, tanpa diselang. Adapun tengahnya walau fasala bainahuma bitahmid wa tahlil wa tsanain kana hasanan. Walaupun diseling itu enggak apa-apa, artinya bagus katanya. Tapi kebiasaan tidak diselang, langsung wilaan. Dan takbir pada khutbah kedua 7 kali. Itu juga sama, terus menerus. Nah, itu takbir. Jadi, nah takbir di sini ada pengarang kitab ini bahwa status takbir itu ada membagi 2, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, takbir mursal, takbir muqayyad. Takbir mursal itu yang lepas, muqayyad itu takbir yang terikat gitu. Nah, mana takbir mursal? Wahwa ma la yakunu akibat sholat. Takbir mursal itu takbir yang diungkapkan, dibaca bukan setelah sholat. Nah, jadi semalaman suntuk, malam Idul Fitri itu namanya takbir mursal. Kemudian wa muqayyadin dan takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Nah, istilah ini agak jarang kedengaran gitu kita. Ini ada takbir mursal, ada takbir muqayyad istilahnya. Takbir mursal itu ya takbir kapan saja dibaca, bukan setelah sholat. Kalau takbir muqayyad sebaliknya, wahwa ma yakunu akibaha. Jadi takbir yang dibaca setelah sholat. Wa bada'al musannif bi awali ma, musannif memulai lagi dan menjelaskan wa yukabiru nadban kulla min dzakarin wa unsa wa hadirin musafirin wa fil manazil wa tarik. Jadi siapa saja yang harus takbir? Semua orang harus takbir.
Itu laki-laki, perempuan, orang hadir di rumah, orang bepergian di mobil, di motor, di kereta, di kapal, semua harus takbir. Fil manazil, di tempat-tempat, watorik, dan jalan-jalan, wal masjid, harus rame takbir semuanya. Wal masajid, wal aswak, yang dagang juga pada waktu itu harus takbir. Jadi, nah ini takbir apa? Takbir mursal. Min gurubi syamsi milailatil idil fitri. Jadi malam besok ya malam besok ya. Lebaran teh malam lusa malam Kamis. Jadi maghrib begitu azan maghrib. Nah di situ setelah azan maghrib bisa ditakbir sampai kapan waktunya? Sampai imam masuk khutbah. Nah, itu selesai waktu takbir. Itu namanya takbir mursal. Jadi takbir mursal dilakukan bukan tidak berkaitan dengan sholat. Ada yang setelah sholat, ini mah tidak berkaitan dengan sholat. Jadi namanya takbir mursal. Nah, dilakukan semalaman di mana saja, asal jangan di tempat-tempat terhina, di tempat mandi nggak boleh itu. Di tempat-tempat, di pasar bisa, di jalan, di mana. Jadi semuanya harus mengucapkan takbir. Nah, Idul Fitri wa yastamiru hadza takbir ila ayyadhulal imam. Nah, sampai kapan? Dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri sampai imam masuk sholat Idul Fitri. Jadi imam masuk mau sholat, nah itu sudah selesai. Waktunya apa? Waktu mengucapkan takbir. Walasanu takbir lailatan Idul Fitri akibat sholawatil. Nah di malam Idul Fitri tidak disunatkan sholat takbir setelah sholatnya. Jadi beda lagi kebalikan. Jadi kalau Idul Fitri mah semalaman, ya kan semalaman. Jadi ketika malam Idul Fitri itu berarti pada maghrib, pada isya, pada subuh. Nah itu setelah sholatnya tidak langsung takbir, tapi biasa saja wirid biasa. Tapi kalau nanti takbir muqayyad beda lagi. Idul Adha. Nah Idul Adha itu takbirnya takbir muqayyad. Lailatul ini itu pada Islam. Tapi di sini ada Syekh Nawawi dalam kitab Adhkar, dia bahwa sunat saja, bahwa sunatun, bahwa takbir setelah di Lailatul Idul Fitri setelah sholat itu juga disunatkan katanya. Tapi di kitab ini tidak. Summa syara'a fi takbiril muqayyad. Nah kemudian berikutnya takbir muqayyad. Kata pengarang kitab ini, takbir muqayyad itu fi Idul Adha. Jadi di Idul Fitri takbir mursal, takbir yang dilakukan bukan setelah sholat. Nah semalaman. Nah kalau takbir yang dilakukan diucapkan di Idul Adha itu namanya takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad itu? Khalfa sholawat. Jadi yukabiru fi Idul Adha khalfa sholawatil mafrudat. Jadi di belakang sholat-sholat yang dipardukan. Setelah sholat dipardukan kita takbir. Jadi takbir setelah wirid, sebelum wirid yang lain takbir dulu. Nah itu disunatkan. Min mu'adatin, baik sholatnya baik mu'adah, sholat yang diulang, atau sholatnya sholat faitah yang habis waktunya. Demikian juga sholat rawatib, sholat sunat. Sholat rawatib, habis sholat rawatib menunggu kita takbir. Atau sholat mutlak, pokoknya sholat apa saja. Nah wasolatil janazah, habis sholat janazah masih di kurun waktunya itu sunat apa? Diawali dengan takbir. Jadi kalau di waktunya kapan? Min subi yaumil arfata, dari mulainya. Nah di sini kapan mulainya? Mulai disyariatkan takbir muqayyad itu min subi yaumi arfata, mulai dari subuh hari Arafah. Hari Arafah itu kan tanggal 9 ya, tanggal 9 Zulhijjah.
Arafah itu. Tanggal 9 Zulhijjah yang ketika itu para hujaj ada di mana? Di Arafah. Jadi Yaumul Arafah, min subi Yaumil Arafah. Jadi masih bulan puasa, maaf. Masih bulan haji tanggal 9. Belum hari lebarannya. Hari ke-9. Jadi kita mah disunatkan puasa ya hari Arafah. Kalau mereka orang-orang yang melaksanakan haji sedang wukuf di Arafah. Nah, dari subuhnya disunatkan itu. Nah, kita kadang-kadang sementara ini ke belakang takbirnya malam saja, malam Idul Adha. Padahal di Idul Adha itu sunatnya apa? Yang pokoknya takbirnya takbir muqayyad. Disunatkannya itu takbir muqayyad, bukan takbir mursal. Nah, apakah di kita? Nah ini mungkin, tapi nanti ada yang membolehkan juga menggunakan di takbir apa? Di Idul Adha melaksanakan takbirnya takbir mursal. Tapi di kitab ini yang diutamakan bahwa di Idul Adha itu takbirnya yang digunakan takbir muqayyad. Yaitu takbir muqayyad itu takbir yang diungkapkan setelah sholat. Jadi sholat apa? Sholat apa saja. Kita terus setelah sholat takbir, setelah sholat takbir. Nah ini takbir. Kapan mulainya? Sejak subuh. Sejak subuh setelah sholat subuh hari Arafah tanggal 9. Sampai kapan? Ila akhilal asri min akhiri ayami tasrik. Sampai sholat asar setelah hari tasrik. Akhir hari tasrik. Berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 13. Hari tasyrik 3, 11, 12, 13. Hari Id 1, hari Arafah 1. Dari hari Arafah. Jadi subuh Arafah udah mulai. Kita selama ini ke belakang jarang memulai takbir dari mana. Nah, sekarang ini ngasih ingatan kepada saya sendiri ini untuk memulai, karena biasanya takbirnya malam saja sama dengan Idul Adha, Idul Fitri gitu kan. Padahal Idul Adha itu dimulainya dari subuh hari Arafah mulai takbirnya setelah sholat. Nah ini yang disebut takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad itu takbir yang dilaksanakan setelah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunat, sholat mutlak, sholat jenazah, sholat apapun. Nah sunat takbir di situ. Nah, kapan waktunya? Waktunya mulai subuh hari Arafah sampai asar. Setelah asar hari tasrik, ujung hari tasrik. Jadi 5 hari. Itu lebih panjang waktunya takbir apa? Takbir muqayyad. Itu tentang, nah itu kalau redaksi takbir udah. Nah itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun salah saya baca, salah saya memahami, menerjemahkan, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika salah nggak usah dijadikan pegangan. Nah jadikanlah koreksian bagi kami. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita bisa melaksanakan saum ini 2 hari lagi, dan ujungnya kita mendapatkan rahmat, ampunan dan idkun minanar, sehingga kita orang yang kembali jadi Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.